Koalisi Pers dan Masyarakat Sipil Sumsel dukung kebebasan pers. Saya diancam disiram juga parah gara-gara membuat berita menandatangani NPHD pencairan dana hibah Basuki Sujaya, dan itu saya waktu itu masih senang meliput 3 tahun yang lalu ya, dan akhirnya setelah kejadian itu saya tidak mau lagi ke pengadilan beberapa lama, dan waktu itu alhamdulillah dapat semangat dari KOK, dari Kak Jon juga waktu itu. Gus minta perlindungan, jangan-jangan nanti kalau disiram benar, karena berita SN itu memang semuanya korupsi. Aku pengennya seluruh Indonesia ini melakukan hal yang serupa sama kita dan menyatakan sikap tegas terhadap pemerintahan bahwa ini dasarkan dari seluruh Indonesia, tidak hanya yang dilakukan oleh Tempo. Dan disiarkan juga tidak hanya Tempo ini saja, maksudnya lembaga kepentingan modal juga. Ini juga mestinya menjadi keprihatinan media juga, apalagi di Sumatera Selatan yang kita dikenal dengan alamnya, sumber daya alam dan energi juga di Sumatera Selatan. Jangan-jangan dalam kasus yang dihadapi Tempo ini, atau tekanan atau intimidasi ini sebenarnya sudah makanan sehari-hari di Sumatera Selatan juga. Demo menyampaikan bahwa wartawan Sumsel minta Polri cepat-cepat mengusut kasus ini biar terungkap. Jadi demo aja kita berapa setengah jam atau menyatakan sikap, mengusung spanduk segala macam. Kapolri masa tidak mampu mengusut apa ini? Sudah berlangsung banyak. Nah, khusus kasus di Sumsel itu teroris sudah berlangsung sering. Memang ada beberapa strategi, ada yang dilakukan seperti John. Kan tidak semua orang kan punya ilmu kebal John. Ya, ada juga yang ini macam-macam, ada juga terpaksa mendelete apa namanya tuh? Take down misalnya. Tapi artinya fenomena. Tapi yang menarik tadi dari data yang di riset sama Aji tadi, bahwa ternyata kasus kekerasan pada hari ini, teror lah ya, bentuknya teror itu terkait memang yang rankingnya yang terkait dengan kekuatan apa? Ekonomi, modal. Itu yang harus dilakukan. Nah, kekuatan ekonomi ini memang salah satu ini apa atau message yang buka di bulan puasa. Tidak, ini contoh bahwa pembatasan kebebasan pers itu. Jadi begitu aku berita itu, ini bukan aparat, bukan apa. Yang paling pertama menghubungi itu kawan dekat dulu. Yang paling pertama menghubungi kawan dekat, habis kawan dekat, setengah preman, terakhir itu Intel Kode menghubungi. Karena ini pegangan pendaka katanya. Jadi artinya mereka itu karena kebenaran dari daerah loh. perkara bisnis, perkara periuk nasi itu dewek-dewek. Tapi ketika besok setelah Tempo ini ada media di Sumsel, ada siapapun wartawan di Sumsel yang terancam, nggak ada kata lagi itu pemisahan, kita sudah satu suara. Nah, itu sebenarnya yang aku harapkan. Jadi bukan solidaritas. Ya, lebih tepatnya itu. Maka inilah momentum yang aku harapkan, yang selama ini sejak aku jadi wartawan, walaupun masih muda, baru 2 tahun jadi wartawan ini, aku belum pernah jengok kita semenyatu. Ini sebenarnya kita sebagai baik itu organisasi media maupun organisasi wartawan dan juga praktisi, paling tidak kita ingin memberikan semacam rasa solidaritas terhadap media, karena bagaimanapun memang ya media itu ya yang paling itu adalah independensi. Bagaimana kita sudah mengalami dari era perjuangan, dari Orde Baru sampai reformasi dan juga sampai pasca reformasi, banyak cobaan sebenarnya. Memang dulu ada ketika bebas bertanggung jawab di Bredel, setelah 98 tidak ada pemberedelan lagi, tapi ternyata banyak hal-hal tertentu yang membuat pers itu ya independensinya berkurang. Dan terakhir isu yang ada itu sebenarnya kita tidak melihat apakah itu media Tempo atau media apapun,
Karena kalau ini nanti akan berlelor, bahkan mungkin nanti akan juga sampai ke daerah, sampai juga ke media-media kita yang ada sekarang ini. Maka paling tidak melalui pertemuan ini kita mencoba menghimpun sikap, pendapat, dan juga nanti barangkali nanti ada semacam rekomendasi dari pertemuan ini, atau mungkin kalau memang nanti kita perlukan membentuk semacam koalisi atau apapun itu namanya, mungkin dari pertemuan itu barangkali kita sepakati itu mungkin yang bisa saya pakai sebagai agenda pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tahun ini juga ini komisi informasi Karena saya telat, daerah sampai Sayap kiri belum ada. Sayap kanan dulu. Mengawali sayap kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya secara umum melihat ini halu merah sebenarnya. Kalau jika dulu kalau belum pernah diancam itu belum jadi wartawan itu. Jadi kalau wartawan itu diancam itu biasa. Jadi kemarin itu aku dengan Raden, aku memberitakan salah satu ini atau message yang buka di bulan puasa. Nah, tidak, ini contoh bahwa pembatasan kebebasan pers itu. Jadi begitu aku berita itu, ini bukan aparat, bukan apa. Yang paling pertama menghubungi itu kawan dekat dulu. Yang paling pertama menghubungi kawan dekat, habis kawan dekat, setengah preman, terakhir itu Intel Kodim menghubungi. Karena ini pegangan pendaka katanya. Jadi artinya mereka karena kebenaran ini daerah loh, skupnya kecil kan, mereka berani menampilkan kan. Tapi kalau Tempo mereka muncul dengan ancaman, yang mengancam itu kan akan ketahuan. Jadi kalau media kecil ini biasa, mereka muncul langsung bahwa ini pegangan si Anu, jangan dianu ke. Tapi dalam hal ini aku masih nggak mau men-take down berita aku tadi, tapi tetap dia minta berhenti ke berita. Ya tutup aja di kami kan. Alhamdulillah kan sudah tutup apanya itu kan. Karena ini memang bulan puasa, mereka terang-terangan buka dengan kegiatan spa yang plus-plus. Nah, artinya melihat teror kepala babi ini, kita juga udah tahu ya motifnya apa, siapa yang ngirim berita apa, dan itu aku kira itu ranah penyidik gitu ya, ranah aparat penegak hukum. Tapi di sini kita perlu menyatakan sikap bahwa ancaman pers itu ada di Indonesia ini, dan puncaknya ini di Tempo. Karena Tempo ini media besar secara nasional disoroti, dan ini hampir terjadi di semua daerah. Di Jambi ada yang dibunuh, di Medan itu malah dihabisi ya, di Aceh. Bahkan dari Udin Jogja dulu sampai sekarang itu teror-teror itu masih ancaman itu, tapi dengan skala yang berbeda-beda, dengan modus yang berbeda-beda. Nah, kebenaran ini Tempo. Jadi ini kalau saya pikir ini momentum kita untuk menyatakan sikap bahwa ancaman itu masih ada. Itu juga terbukti dari tadi dibahas Wiko kan, indeks kebebasan pers kita itu dari 2018 sempat naik ke bebas, dari agak bebas cukup bebas ke bebas. Nah 2023 turun, 2024 kemarin turun ke agak bebas. Nah ini sayangnya kejadian ini 2025, artinya indeks kebebasan persnya itu akan dinilai di tahun depan ini, karena tahun 2024 indeks kebebasan pers itu yang menjadi sumber dari data yang berlaku di Januari sampai Desember 2024. Ya, ini 2025 ini belum masuk ini. Tapi 2026 itu akan berpengaruh, dia akan turun. Nah, kalau menurut saya kita wajib menyatakan sikap. Bila perlu kita mengajukan tuntutan bahwa selain ancaman pers ini masih ada, dan dalam dibalik ini harus diungkap. Ini betul, ini ranahnya penyidik, dan Tempo pun harusnya nggak usah malu-malu. Apa sih yang menjadi ancaman dari mereka itu terhadap berita yang mana? Karena kalau Tempo aja malu-malu kan gimana kita mau mendukung kan? Iya. Nah ini semoga saja ini bukan permainan politik dari Tempo kan? Karena ya takutnya Tempo yang bermain nanti kan, kita kan nggak tahu ini meraba-raba.
siapa yang ngirim berita apa. Nah, jangan-jangan ada orang dalam Tempo nanti yang ngirim. Ini jangan-jangan. Ini jangan-jangan. Bahwa ancaman itu ada. Nah itu. Kita tidak akan kita masuk ke ranah Tempo atau politik. Nah itu yang aku ngomong tadi. Bahwa ancaman itu ada. Garis besarnya adalah ancaman terhadap kebebasan pers. Nah itu dulu. Nah sikap kita menolak ancaman ini untuk mengungkapkan. Nah kita minta Tempo pun cukup harus terbuka gitu. Dan harus ada jaminan politik dari negara. Presiden sama hal ini harus menyatakan ya jamin soal kebebasan pers. Kalau gini Kak, kalau kebebasan pers negara itu sudah menjamin dalam bentuk Undang-Undang 40/99 kan? Bukan negara, pemerintah. Iya pemerintah ini kan dalam hal ini menjalankan undang-undang kan. Undang-undangnya sudah ada, cuman pelaksanaan kebebasan pers itu kepalanya dilepas, buntutnya dipegang. Nah itu. Nah itu. Instansi yang akan kita sampaikan atau desakan yang kita sampaikan itu Yora tadi pertama poinnya adalah kebebasan pers yang terancam. Ya terancam. Bahwa ancaman itu masih ada. Poin kedua adalah pelaksanaan di lapangan tadi aparat-aparat yang terkait undang-undang kebebasan pers, bagaimana regulasi itu berjalan, pengamanan segala macam. Walaupun tanda kutip di Palembang tidak begitu terancam secara hukum ataupun politik, karena ekonomi berdasarkan tadi riset analisis. Priok terancam. Enggak kan? Tapi rasanya setahun ini belum ada kami mendengar atau laporan ke Aji itu wartawan digebukin karena ikan maintenance. Terakhir itu yang cukup parah di Oku Selatan, itu pun dalam tanda kutip wartawan yang lama-lama juga terakhir data yang masuk. Jadi kekerasan itu Pak, ada kekerasan fisikal, ada kekerasan psikologi, ada kekerasan struktural. Tapi sekarang kekerasan digital Kak. Tapi ini ujungnya ancaman kebebasan pers. Kasusnya kan sangat struktural nih. Kita balikan lagi juga pendekatan struktural. Ini hubungan dengan negara, bukan urusan moral kan Pak. Bapak Pak. Dan ini juga Bang Taufik, ini juga belum tentu maksud aku belum tentu ancaman ini dari penyelenggara negara, pemegang kekuasaan. Bila perlu bisa lihat dari mana saja, dari persaingan, dari pemegang modal, kita kan belum tahu. Tapi intinya bahwa ancaman kebebasan pers itu ada sampai sekarang. Nah itu aja. Lanjut, boleh saya komentar ya? Saya Abis Rizal dari GBS Sumatera Selatan, dari Koran SN.com ya. Kalau apa tadi ya tentang ancaman kepada pers ya, ini ada guru saya ini Kak John ya, Kak semuanya adalah senior saya, ada Kaukas keluar ya. Kebetulan saya dulu bekerja di koran yang sangat keras, mungkin Taufik Wijaya ya, pernah saksi sejarahnya. Dulu Transparan didatangi sekitar 9 preman. Pada saat saya lagi bekerja, dibentak-bentak habis, digebuk-gebuk mejanya. Mungkin yang generasi junior belum jadi wartawan ya. Waktu itu umur saya masih sekitar 25 ya. 24-25 ya. Jadi waktu itu nggak tahu ya, kebetulan guru saya waktu itu Pak Abdal memberikan kekuatan jangan takut. Nah, alhamdulillah waktu itu disupport oleh Pak Abdal. Kalau takut itu pasti ada setiap manusia ya. Dan waktu itu moral untuk terus bekerja, memberitakan hal-hal yang di luar kendali kita ya, berita korupsi dan sebagainya itu tetap ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian ada Reza Tempo ya, Pak Reza Tempo waktu Pak Alek jadi Bupati Muba itu sempat saya meliput persidangan, saya didorong-dorong dulu ya, masih ingat mungkin ya, gara-gara dan itu kekerasan luar biasa bagi saya ya. Sempat takut waktu itu, mungkin usia saya sudah menjelang 29 ya, dan itu akhirnya menjadi pengalaman bagi saya bahwa kalau mau berita yang dikenal itu tadi ada saya lupa Kak John ya, kalau mau berita yang dikenal itu harus berita yang aneh-aneh memang ya. Kalau berita yang rilis atau berita apa itu tidak ditolak orang. Dan sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya diancam disiram juga parah gara-gara buat berita menandatangani NPHD pencairan dana hibah Bajik Sriwijaya. Dan itu saya waktu itu masih senang meliput 3 tahun yang lalu ya. Dan akhirnya setelah kejadian itu saya tidak mau lagi ke pengadilan beberapa lama. Dan waktu itu alhamdulillah dapat
semangat dari KOK, dari Kak John juga waktu itu, Gus minta perlindungan, jangan-jangan nanti kalau disilang benar, karena berita SN itu memang semuanya korupsi ya. Semuanya berita korupsi ya. Semuanya berita korupsi, diralat ya. Tapi dan kejadian Tempo bahwa ini balik lagi ke Tempo ya, bahwa pembungkaman terhadap pers itu memang luar biasa ya. Ada berita yang aneh yang dianggap berseberangan dengan pemerintah atau orang yang dapat loka ya, yang diganggu itu bagi orang yang tidak suka diancam begitu saja ya. Dan itu bagi saya itu metode lama ya. Dan kemudian itu tadi saya tergelitik dengan Wiko ya, ada pembungkaman era baru ya, digital ya, itu dengan serangan hacker ya. Saya beberapa kali orang SN.com itu harus istirahat yang paling lama itu ada 5 hari kan ya, karena diserang hacker dari Cina. Oh 2 minggu lebih lama lagi kok ya. Dan itu orang SN.com sering kali habis istirahat 18 jam ya. Setelah saya laporan ke pihak ketiga ternyata ada serangan hacker, dan itu pembungkaman yang lebih luar biasa lagi ya. Ternyata kita tidak dapat berkarya ya, tempat kita berkarya itu dimatikan, dan ini jadi tugas kita. Hukum yang mengatur belum ada. Waktu itu saya dengar, tapi saya sepintas waktu acara HPN waktu itu saya, tapi tidak saya ini. Itu membutuhkan pers yang baru. Jadi pembungkaman yang era terbaru, era digital yang seperti dijelaskan Vigo tadi ya. Dan ini harus menjadi tugas kita sama-sama. Ini kan pekerjaan kita sama-sama kan? Karena sama-sama sudah bekerja di era digital ya, di koreksn.com. Tapi kembali lagi situ, saya sepakat bahwa ini adalah pembungkaman terhadap pers dan kita jangan tinggal diam ya. Dan untuk saya informasi sedikit, di DMSI Pusat itu sudah memberikan statement ya. Kalau ada yang perlu nanti saya share ya. Itu saja dari saya ya. Mungkin terima kasih sudah diundang oleh Pak Nasir ya. Diskusi ini sudah berlangsung ya. Dan saya izin telat ya, karena terakhir kantor saya tutup hari ini ya, jam 9 libur besok. Jadi intinya semangat pers itu kita Sumsel Kak Jon ya, harus ini ya. Alhamdulillah ya, kita tidak sendirian, ada Wiko, ada Kak Jon, ada Fatoni ya, tetap membuat berita-berita yang apa ya, yang tidak berpihak kepada kita ya, wajib kita beritakan ya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya bagi Dr. Sebenarnya yang undang ini Kak Nasir apa Anang tidak tahu karena Anang saya bilang, Nang boleh melok dah? Boleh nggak? Hubungi Kak Nasir. Nah, dikasih baru. Izin Kak Nasir, boleh saya datang ke sini? Terima kasih. Pertama saya ngelihat bahwa ini mau nggak kawan-kawan kebebasan tanpa ancaman? Nggak menarik kebebasan tanpa ancaman. Harus ada ancaman baru asik kebebasannya. Itu cara filosofi harus paham dulu. Mau nggak kawan-kawan ada ancaman tetap ancaman tok tanpa kebebasan? Kita nggak mau kan? Maka bersyukurlah ada kebebasan dengan ancaman. Harus disyukuri dan bersyukurlah Tempo mengalami kejadian ini. Sudah wartawan belum jadi. Satu, yang kedua, aku tanya yang kedua adalah ini kan kejadian ini melahirkan beragam asumsi dan spekulasi. Inilah tujuan dari para kelompok pelaku. Ketika ini tambah asumsi pelaku, tambah asumsi dan spekulasi, ini tidak menarik. Ini sungguh tidak menarik. Yang ketiga, sekarang kita juga ini Tempo juga jangan terlalu melo ya. Ini kalian melo seolah-olah kan jadi korban yang terjolimi terus ya kan? Nah kalian sendiri nggak membuka tabir ini. Jangan dulu menuntut pihak kita berwajib. Kalian buka dulu dong. Itu sebenarnya yang tadi kan maaf, saya sangat kecewa dengan pernyataan ide yang sangat istilah masih minum satu teguh aja itu belum menghilangkan dahaga kami. Jadi maksudnya apa? Jangan membuat juga di sini dengan beragam benak kita ini kan macam-macam lah. Mereka harus tanggung jawab. Paling nggak sudah mengasihkan intro yang agak lumayan. Nah ini kan mereka seorang maaf dari safety player dari ini. Keempat adalah kawan-kawan di sini. Keempat adalah saya ini mungkin ada Wigo dan kawan-kawan mungkin kedewean sebagai pengamat politik yang nggak pakai pagar.
bablas dan medianya yang ketakutan. Kadang saya seriput paling sering sampai saya dibatasi nggak ngasih statement. Akhirnya diambil oleh Ermol. Ya dia bilang itu banyak. Contohnya silakan ada Arif, ada Hafiz dan bla bla bla. Eko, saya punya statement aku di-cut. Tidak boleh. Khususnya kemarin waktu mengatakan pertarungan di Mubah pertarungan ada dua mafia APBD versus mafia minyak ilegal. Sejak itu saya dan banyak lagi. Termasuk masalah ADCU ini saya bilang ini adalah pertarungan politik primitif. Kan sangat primitif politik kita sekarang. Para pemenang politisi kita, pemimpin kita kan lahir dari proses politik yang primitif. Kenapa? Primitif kan barter. Kita kasih dulu ngasih beras, kita kasih pisang. Sekarang kan kita kasih suara, dikasih amplop isi warna merah atau biru kan gitu kan politiknya tetap barter. Jadi sekarang kita jangan terlalu berharap dengan politik kalau pemimpin-pemimpin dari proses politik primitif ini kan. Inilah kita sekarang mau dari kota, wali kota, gubernur semua dari proses politik primitif. Bahkan legislatifnya pun rata-rata berasal dari proses politik yang sangat primitif yaitu barter. Nah ini yang sebenarnya tugas kita kawan-kawan di media ini jangan merasa kita ini sebagai pilar keempat atau sudah mulai itu. Jangan kecewakan kami sebagai kalian pilar keempat demokrasi. Dulu, saya tentunya zaman saya itu surat pembaca untuk di Kompas dan di Tempo itu menjadi ruang kami menyalurkan aspirasi. Iya kan, zaman dulu. Sekarang nggak ada yang viral-viral efek dari algoritma ini. Itu yang kalau nggak viral nggak direspon. Dulu sangat berharga. Saya masukkan surat aja di surat pembaca di Kompas dan di Tempo kita masuk. Ulang-ulang saya membacanya itu, alhamdulillah masuk. Saya pernah sekali nulis di Kompas dulu itu proses untuk nulis itu luar biasa. Sekarang begitu mudah proses politik, makanya bilang jangan kadang-kadang kawan-kawan Kompas jangan maaf ya kawan-kawan media jangan terlalu cengeng, jangan terlalu melo. Ini tantangan yang menarik. Bersyukurlah Tempo dapat ini. Wah sebenarnya kalau bisa ini matanya saya dapat jangan mata belum sekelas itu maka dia nggak dapat kiriman tadi. Sebenarnya dikirim babi ini harusnya maaf koruptor, bukan Tempo. Karena koruptor ini dua, maaf ya, agak nyentuh agama. Kalau koruptornya Muslim, paling takut dia dimiskinkan sama dikirim babi. Kalau koruptornya non Muslim, dia takut dimiskinkan sama nggak boleh makan babi. Itu dua cuma takutnya. Babi kalau dua, jadi yang kita nggak takut ini begitu dia pakai baju orange mau dibikin 10 tahun mau ini nggak pernah takut. Kalau pertama adalah miskinkan, yang kedua bukan hukum mati tapi hukum sampai mati. Ada orang tentunya nggak setuju dengan hukum mati karena melanggar undang-undang internasional, tapi hukum sampai mati dimatikan akhirnya mati. Yang ketiga itu tadi kalau dia Muslim masukkan babi. Kalau dia non Muslim, jangan dia makan babi. Kalau misalnya terakhir dia mau mati, apa makanan kesenangan? Jangan dia minta saksang atau babi panggang. Jangan juga mati itu pasti mati. Karena itu jadi dua nih. Makanya babi itu bukan untuk koruptor, bukan untuk Tempo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masalah lagi? Ayo. Ya. Aku dekat. Ayo. Ya. Ini proses harus kita lagi percaya bersama. Nah, jadi struktural ya. Nah, saya dikit aja berpendapat ya. Saya tidak akan masuk ke soal case-nya, tapi bagaimana sikap pemerintah, yaitu Kepala Komunikasi Kepresidenan yang menyatakan berpendapat masak saja kepala babi itu. Artinya apa? Ketika perwakilan pemerintah menyatakan masak saja kepala babi itu, artinya pemerintah melegalkan atau menyarankan tindakan-tindakan ancaman ataupun intimidasi terhadap kebebasan pers, bahkan masyarakat Indonesia secara umum. Artinya apa? Ketika perwakilan pemerintah berkata seperti itu, tidak ada lagi tempat yang aman di negara ini. Pemerintah ketika menyatakan masak saja kepala babi itu, makan saja, ya kan? Bisa kita artikan
ya silakan saja lakukan ancaman terhadap pers ataupun masyarakat Indonesia untuk tidak kritis terhadap pemerintah, karena yang menyatakan itu adalah perwakilan dari pemerintah, kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah. Menurut saya presiden harus bersikap terhadap kepala komunikasi kepresidenan tersebut. Kalau presiden tidak menyatakan sikap, artinya asumsi selama ini ataupun pandangan selama ini bahwasannya Presiden Prabowo adalah pelanggar HAM berat itu benar adanya. Terima kasih. Begini saja. Pendek ya. Terakhir, kalau di era Orde Baru, Tempo ini termasuk yang kena beredar. Aku ingatnya itu karena yang di Sumsel di Lembang ini yang berani demo ini, yang di beredar kemarin itu budak-budak KPJ, Detik editor Tempo yang kena beredar. Kasusnya jelas. Ya, kasusnya jelas. Ngantam keluarga cendana kasusnya. Nah ini aku juga sependapat sama Toga. Tempo malu-malu kasus apa yang diancam ini, yang sehingga si Cica ini dikirim pala babi sama tikus. Sementara kita tahu dia bagian des politik sama yang ini wawancara bocor halus. Nah kita kan paham itu bocor halus. Nah jadi jangan malu-malu maksud aku ngungkap ke kasus Tempo itu satu. Kedua, dengan kasus Tempo ini kalau kita main liar itu Tempo ini jadi bahan baik. Ngebannya kemana? Ya ke seluruh wartawan bahan itu. Bukan hanya Tempo, tapi seluruh wartawan yang ada di Jakarta, apa di Indonesia. Kawan-kawan benar harus kalau kaki tantangan kan tidak mampu loh merita ke buat berita ya. Ada tantangan itu biasa. Soalnya aku dubur-dubur ada tersandap biasa benar. Nah tapi ini kan intimidasi. Yang harus kita lawan ancaman yang lewat Tempo jadi bahan juga kalau membiar untuk kawan-kawan wartawan yang ada di Indonesia, entah itu PWI, entah itu AJI, entah itu organ yang lain. Itu tidak juga wartawan yang diduga ya. Nah tapi ini kawan-kawan yang benar-benar yang galak nulis maksud aku, yang galak investigasi. Nah ini bahaya di mana? Ya kalau kate kepegangan, tapi pede baik kawan-kawan di investigasi. Terutama yang paling kencang sekarang ini kan kekuatan itu banyak sekarang ini kekuatannya itu. Bukan hanya tentara, tapi pemodal-pemodal ini yang harus kita takuti sekarang ini. Dia dengan duitnya, dia bisa pakai apa yang disebut oleh TV tadi, preman-preman tadi yang dipakai. Jadi intinya langsung merujuk baik gitu lah. Kawan-kawan yang ada di sini sepakat tadi untuk menolak ancaman ini. Dan itu juga bukan hanya kepada Kapolda untuk Kapolri untuk kasus ini, tapi juga ke Presiden dan Tempo untuk ini apa ringan kasusnya ini. Iya, jangan malu-malu betul. Kalau kemarin kawan-kawan ini di luar ini era Orde Baru ada, bukan wartawan malah yang bela ini. Kawan-kawan KPJ yang bela. Udah lewat buat lagu deh itu apa udah. Karena kemarin kan Detik itu Tempo zaman-zaman Orde Baru itu jelas musuhnya. Udah tentara masih kuat, zaman itu Soeharto masih kuat. Ceto, nak kena sulit kalau pasti cuek baik mudah-mudahan. Nah tapi ini kan
di zaman kebebasan ini jelas, kalau kebebasan jelas di undang-undang yang disebutkan tadi sudah jelas, sudah diatur. Nah tapi ini kan harus detil masalahnya, dimulai dari Tempo. Jangan malu-malu membuat kasus itu. Mungkin itu baik dari aku. Itu malam ini mengerucut apa dia namanya untuk kawan-kawan wartawan yang ada di Palembang, Sumsel khususnya, untuk membuat pernyataan itu. Mungkin itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali tadi sudah ada ini ya, berapa poin tadi kalau kita sepakati. Johannes dua. Yang pertama, penekanan kepada pemerintah. Ya dalam hal ini langsung. Jaminan pemerintah untuk kebebasan pers. Kemudian kepada kepolisian. Pemerintah dari Prabowo. Dalam hal ini untuk menyelesaikan, menuntaskan persoalan ini. Dan juga mendasar kawan-kawan, cuma kesannya juga jangan menyalahkan orang lain, benar atau Pak Togar. Jadi mungkin menyambung kawan-kawan lagi nih ya, bahwa kita konsisten bahwa penegakan hukum pers itu harus melalui Undang-Undang Nomor 40. Satu, kemudian bahwa pers kami ke dalam, kami siap bekerja profesional. Pers harus bekerja profesional tetap itu. Dan kemudian Tempo jangan pernah takut untuk menjalankan investigasi. Ya, investigasi itu mahkotanya jurnalis. Ya, mahkotanya jurnalis ya investigasi. Kalau investigasi dilarang ya. Kemudian jangan ada lagi orang-orang pemerintah yang asal bunyi aspun seperti tadi masa kepala babi, walaupun sudah diralat bahwa pemerintah kemudian tetap berkomitmen menjunjung tinggi kebebasan pers. Ya jangan asal ngomong lah. Prabowo harus memilih orang-orangnya yang tepat untuk mendampingi dia. Ya, kita nggak usah bicara pecat atau nggak usah lah nanti dulu. Dia sudah meralat mungkin segala macam, mungkin lagi capek ngomongnya masa aja segala macam, tapi walaupun masa ngomongnya tidak berkualitas. Jadi 5 item ya. Ya, tetap kita mendesak Kapolri untuk mengusut perkara ini. Tempo. Ya, dan ke Prabowo-nya. Tempo ini, Tempo ini apa? Namanya gini ya. Kalau di media itu, media cetak itu ukuran sekarang media ini Kompas. Kalau Kompas mati, matilah media cetak seluruh Indonesia ini. Kita anggap di situ. Kalau majalah, boleh kita tunjuk bahwa Tempo ini salah satu ukuran majalah yang masih konsisten menjalankan tugasnya sebagai pers, ya kan? Karena yang lain mungkin sudah agak keteteran. Kita lihat media-media lain. Ya, jadi memang yang namanya penyerangan. Aku ini salah satu ikut demo di UGM dulu. Waktu Detik segala macam di Gleder di dulu tutup dulu, aku ikut demo di depan Boulevard, ikut demo. Aku lah selesai kuliah dari Jana Bandara Jogja, tapi aku ikut demo waktu itu karena menolak pembelajaran pers itu. Nah, jangan sampai lagi terjadi hal seperti itu. Memang mungkin pembelajaran tidak akan terjadi lagi, tapi bentuknya teror ini. Nah, jadi hentikan semua teror. Ya, kita mengimbau masyarakat, pemerintah untuk mengedepankan penyelesaian pers melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Ya, itu aja lah. Ya, nama Niko. Ya, coba kita ini coba. Ibarat ini. Ini mungkin sedikit closing kan hasilnya. Ini untuk kawan-kawan juga. Bisa jadi ya media yang menghentikan berita lewat doxing lah, ancaman dimatikan gitunya. Intinya aku ancaman itu masih ada. Betul. Kembali lagi dari mungkin ya, ancaman tadi fisik sampai sekarang berevolusi menjadi ancaman digital. Itu juga menjadi permasalahan yang harus kita antisipasi ke depan. Tapi lingkup umumnya akan aku sampaikan sebagai closing statement ini momentum. Kemarin kita RUU penyiaran itu sudah bentuk koalisi pers. Ya, isinya ketua-ketua organisasi pers. Dan dalam diskusi ini aku melihat ada output dan outcome. Outputnya adalah desakan kita dalam bentuk ya tadi ya, pernyataan sikap kah atau apa dan sebagainya. Sebagai outcome tadi sama Kak Agus bahwa kita ini harus satu hati. Perkara bisnis zaman dulu ya tadi Kak John. Bahkan media besar yang berita ke aku pas lagi terancam, maksudnya aku gitu sama-sama media. Kira-kira itu. Maka aku sangat berharap malam ini jadi momentum koalisi pers
group yang bentuk antar ketua itu akan luas, akan melibatkan pimpinan media massa, akan melibatkan kawan-kawan aktivis, akan melibatkan kawan-kawan yang concern tentang masalah kebebasan pers ini ke depan. Maka itu jadi outcome. Perkara bisnis, perkara periuk nasi itu dewek-dewek. Tapi ketika besok setelah ini, setelah Tempo ini ada media di Sumsel, ada siapapun wartawan di Sumsel yang terancam, nggak ada kata lagi itu pemisahan. Kita sudah satu suara. Nah, itu sebenarnya yang aku harapkan. Jadi bukan solidaritas. Ya, lebih tepatnya itu. Maka inilah momentum yang aku harapkan, yang selama ini sejak aku jadi wartawan, walaupun masih muda, baru 2 tahun jadi wartawan ini, aku belum pernah jenguk kita semenyatu waktu kita RUU penyiaran ke Oka. Aku senang dan bangga melihat itu. Gara-gara Kak John ya lah. Nah, tambah lagi ada ini. Justru ya tadi, walaupun itu sebatas grup WA kita saling sapa, sharing kegiatan, sharing apa segala macam. Tapi ketika ke depan ada informasi, harus informasikan jelas. Oh ini nih ada donor kita nih, ada dapat ancaman, ada dapat teror, ada segala macam. Langsung kita telepon, Pak Dewan tolong bantu apa perkuatan, advokasinya seperti apa ini segala macam. Langsung ke polisi. Nah, akses kita akan lebih luas. Tapi kalau kan dari dulu di garda depan ya. Betul. 2 tahun terakhir. Ya. Oh, dia dari dulu ya. Aku baru 2 tahun enggak. Nah, jadi kira-kira begitu Pak Nasir. Closing statement aku harapkan yang terbaik dari hasil diskusi ini tadi, dapat outputnya tadi pernyataan sikap, outcome-nya kita akan lebih bersatu. Pers Sumsel akan lebih bersatu, akan lebih solid setelah ini. Yang datang hari ini kita libat ke juga kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tahun bukan 2 tahun jadi wartawan. Tambah aja lah. Satu pers tersakiti artinya menyakiti pers seluruh Indonesia. Itu aja. Kan satu pers tersakiti artinya menyakiti pers seluruh Indonesia. Itu aja. Ya, solidaritas itu sudah masuk semua. Itu aja semua ada. Aku menanggapi Pak Togar. Jadi memang faktanya seperti itu, tapi pada hari ini pers itu tetap kita kepada negara. Jadi tetap kita berharap pemerintahan itu tetap menjunjung, karena kita masih sepakat dengan Republik Indonesia. Artinya semua persoalan ini harus kita pulangkan lagi ke pemerintah. Jadi pendekat, artinya kalau sudah kacau balau yang seperti ini, kita akan berkuat kemana? Ke liberalisasi yang tidak jelas ini kan. Jadi tetap arahnya ke sana. Apakah pemerintahan hari ini akan menegakkan yang kita takutkan justru media tidak mati, tapi jurnalisme yang mati. Nah itu yang kita takutkan. Media tidak akan mati karena media tetap bagian dari sebuah industri modernisasi. Informasi tetap bagian masa depan kita, tetap permainan dengan informasi. Tapi jurnalisme mati itu yang jauh lebih lebih menakutkan. Media mungkin banyak, tetap bertahan, mungkin setiap hari juga akan banyak, tapi jurnalisme yang mati itu yang harus kita. Nah, satu-satunya karena saya ini warga negara Indonesia, ya saya berharap pemerintahan hari ini, kan kalau negara sudah menyediakan itu banyak undang-undang. Nah, tapi komitmen pemerintahan Prabowo ini gimana dengan pers ini? Nah, ini yang harus sampai hari ini dari debat presiden juga kemarin, pers bukan bagian dari isu yang diangkat. Bahkan isu-isunya ya soal makan gratis, isu-isu yang tidak signifikan. Padahal dalam transisi politik global yang begitu besar, dengan berbagai persoalan sumber daya alam, dengan berbagai persoalan ini, kita malah tidak masuk di situ. Nah, itu aja Pak, cuma mengingatkan maksudku. Ya, jangan ini bukan persoalan kebatinan, tapi ini persoalan persoalan struktural. Ya, mungkin bisa dibantu ya untuk pernyataan sikap tadi. Yang pertama, maksudnya ya, tadi kan sudah ada beberapa yang mulai disimpulkan ya, saya ada concern mudah-mudahan tidak terlewat perspektif kita sebagai media pers di Sumatera Selatan. Jadi apapun bahasanya mungkin ada kepentingan kita di Sumatera Selatan. Tadi kan kita banyak bahas dari sisi sebelah sini, melihat dari sisi industri pers. Dan kita nggak bisa lupa
periode pemerintahan yang lalu cukup masif ya. Perspektif melihat relasi kekuasaan dan warga ini dari sudut penguasaan modal. Jadi ada, saya kira kemarin bakal panjang ini, isu tentang oligarki. Ternyata zaman Prabowo malah berhenti itu. Ya, waktu Jokowi perlawanan oligarki, karena tadi yang disebutkan teman-teman, mau itu kekuasaan senjata, politik, ya, ormas, preman, apalagi ya, semua mereka beraliansi dengan kepentingan uang. Tadi disebutkan dari zaman Orde Baru modusnya mengirimkan utusan dan sebagainya, sekarang berubah. Yo, sekarang uang semuanya. Artinya supaya itu tidak lupa. Nah, oligarki di Sumatera Selatan ini kan salah satu yang dia ingin kuasai adalah sumber daya alam. Dan bukan cuma apa namanya konteks Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini jadi dari pusat pun punya kepentingan karena sumber daya alam. Jadi saya titip itu konteks Sumatera Selatan supaya tidak luput dari apapun nanti yang akan kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan isu oligarki ini tidak berhenti di sini, karena ada analisis Jeffrey Winter yang agak sedikit ya. Zaman Romawi itu sekian masih para politisi ya, senat dan sebagainya itu menguasai sekitar misalnya 1%. Makin kemari di zaman modern ini itu makin besar dan Indonesia jauh lebih besar. Kalau di ulasan Jeffrey Winter itu karena sistem negara itu yang membutuhkan oligarki untuk berkuasa, memberi ruang. Iya, memberi ruangnya itu. Jadi kelihatan juga kan dari kemarin ada berita yang punya uang di atas atau tabungan di atas 1 miliar di BCA cuma berapa? 400.000 atau berapa itu? Kau ingin mengatakan bahwa sudah ada tanda Machiavellian? Machiavellian ya Pak? Ya itu maksudnya di konteks Sumatera Selatan soal sumber daya alam, soal energi atau apapun, pemerintahan ya tadi kan ada juga censorship bukan dari apa namanya tekanan negara ya? Iya, negara secara langsung ya. Tapi ada censorship dari sisi kepentingan pemodal. Oke, barangkali bisa dibantu ya. Intinya, yang pertama barangkali pemerintah harus menjamin kebebasan pers. Nah, yang pertama kali itu ancaman kebebasan pers itu masih ada. Baru yang lain itu di bawah. Itu dulu yang pertama. Faktanya masih ada. Faktanya itu masih ada. Itu di latarnya Pak. Iya, pertama kali itu Jadi bagaimana bagusnya kalimatnya? Itu untuk pengantar Pak, yang mengantar pengantarnya itu kita harus jelas berdasarkan landasan Panglima. Tapi kalau kita lain didampingi oleh undang-undang ini sudah mengerucut ke poin terdesakan ini. Iya, kalau kita desakan itu aku sepakat dengan sahabat tadi ke penegak hukum. Tapi juga secara politik harus juga pemerintah memberikan jaminan. Nah, itu dua apa ya? Kalau yang soal ancaman kekerasan itu latar belakang latar belakang. Kalau tadi bukan di depan itu. Ya, kepada pemerintah harus menjamin kebebasan pers. Ya jelas lah terhadap semua kekerasan baik fisik, digital maupun ekonomi. Kalau saya sebutkan tadi kira-kira kebebasan pers itu harga mati sudah cuma untuk menjamin kebebasan pers sudah kebebasan pers. Jadi pemerintah harus menjamin kebebasan pers. Titik sudah. Kemudian yang kedua, kepolisian harus menuntaskan kasus kekerasan terhadap pers. Mengusut tuntas. Terus, nah yang tadi yang Tempo tadi apa yang untuk internal tadi. Nah, Tempo apa itu enggak? Tempo untuk terus bekerja, melakukan kerja apa terus tegak. Kita memberikan spot lah ke Tempo untuk memberikan secara moral teruslah bekerja untuk apa kerja-kerja jurnalistik, nggak usah investigatif ya. Jurnalis Sumsel bersama Tempo untuk meminta polisi menuntaskan ini. Sudah yang kedua tadi. Jadi yang ketiga ini mendukung Tempo untuk tetap melaksanakan
kerja-kerja jurnalis termasuk investigasi. Tidak usah, kerja jurnalis itu banyak orang yang jadi bukan hanya Tempo, IR itu, Kompas juga IR, macam-macam IR kan. Ya, jadi mendukung Tempo untuk tetap melaksanakan kerja jurnalis. Ya. Titik. Jadi 3. Masih ada lagi? Nah tadi yang untuk internal kita, yang untuk menghimbau ke kawan-kawan kerja profesional, kerja profesional menggalang saudara apa? Jadi fairness ya, kita secara struktural negara, jangan cuma minta didukung, cuma didukung pengen ketika pendidikan jadi menghimbau rekan-rekan wartawan untuk tetap melaksanakan kerja profesional dan membangun soliditas ya. Solidaritas kalau kita ngomong ke publik. Oke, jadi sudah dapat 4 itu ya. Aku baca juga lagi ya. Yang pertama, pemerintah harus menjamin kebebasan pers. Yang kedua, kepolisian harus segera menuntaskan kasus kekerasan pers. Bukan kasus kasus mengusut. Kepolisian harus mengusut tuntas teror terhadap Tempo ya. Oke. Yang ketiga, mendukung Tempo untuk tetap melaksanakan kerja jurnalistik. Yang keempat, menghimbau rekan-rekan untuk tetap bekerja profesional dan membangun solidaritas. Satu lagi ditambah bahwa yang namanya pemerintah dan elemen masyarakat lainnya untuk menggunakan undang-undang pers jika merasa keberatan terhadap sebuah pemerintahan. Nah itu penting itu undang-undang 40 itu. Jadi penting pemerintah menjamin kebebasannya berdasarkan yang poin pertama berdasarkan undang-undang berdasarkan regulasi lah. Dan jangan tetap satu, tapi tambah lagi bahwa menghimbau kepada pemerintah dan elemen masyarakat lain. Elemen itu bisa pemuda Pancasila, pemuda Gris, pemerintah dan semua elemen menghormati undang-undang. Tapi penting yang kata si tadi merupakan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha. Jangan pelaku usaha lah, semua orang, semua elemen masyarakat, pemerintah, semua orang ini termasuk siapa baik Pak RT dan senangnya berita kita main gebuk baik dengan kita pakai. Jadi pemerintah dan semua elemen mengedepankan penyelesaian pers dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Oke. Setuju ya? Tentang pers. Ya, elemen masyarakat. Ini penting. Pelaku usaha perusahaan itu tidak bisa kita samakan dengan masyarakat. Ke semua elemen. Nah, jadi pemerintah, masyarakat dan semua unsur apa nyebut kalau semua elemen masyarakat lah. Bukan elemen masyarakat. Apa namanya tuh? Stakeholder. Apa? Sponsor. Berbagai pihak. Ya berbagai pihak yang karena jangan sampai karena apa? Karena yang disampaikan dengan ini tadi bahwa faktanya kan kekuatan itu kan bukan bukan pemerintahan masyarakat tapi ada juga kekuatan modal. Nah kekuatan modal ini oke, kata halusnya kata itu jangan kita sebutkan pelaku usaha. Apalah nyebutnya elemen apa gitu loh. Apa? Baseline maksudnya itu bahwa penegakan hukum terkait pers ini menggunakan Undang-Undang 40. Bukan penegakan hukum, penyelesaian sengketa pers, mendorong penyelesaian sengketa pers melalui undang-undang pers. Sudah itu Itu sudah mencakup keseluruhan. Sudah. Meminta pemerintah, pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pers. Penegakan hukum. Ini pakai apa nyelesaikan? Panglima ini Pak, Panglima ini bukan hukum Pak. Bukan Pak, Panglima negara ini bukan hukum Pak. Bukan ini tidak gini loh. Ini benar. Kamu negak ke ada sengketa. Iya. Ada sengketa apa yang harus pakai? Aturan hukum diulang lagi. Oke. Ulang ya. Tinggal di redaksi kelima. Menghimbau pemerintah dan semua elemen masyarakat. Bentar, meminta pemerintah, pelaku usaha, elemen masyarakat, aparat penegak hukum
meminta pemerintah dan semua elemen masyarakat, pelaku usaha, aparat penegak hukum, Penyelenggara negara. Jadi kalau masuk lagi baru kita dari posisi mana yang ini. Jadi sistematis barangnya. aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian sengketa pers dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang pers. Sudah selesai barang Itu. Kalau dipersingkat lagi, para pihak yang bersengketa selesaikan di Undang-Undang pers itu. Ini Yang ada pihak yang bersengketa. yang mampat maksud itu betul. Tapi narasi yang akan kita. Tapi Bang Arswendo jangan pasang itu. Kalau dari Dewan Pers Bisa itu juga. masuk pada Ini beda diksi. lapor dengan Beda. lapor, terbuka dengan terbuka. Masalah diksi. Betul sekali. Ini Ketika narasi itu sudah jadi sengketa, tapi ini kan desakan Atau kalau tadi begitu tidak tenang itu sudah sengketa. Betul. Ini cuma narasi yang kita sampaikan bahwa meminta kepada pemerintah, ya, stockholder atau apa namanya ujung-ujungnya mau kita sebut di situ, bahwa pelaku bisnis, pemegang kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan, kemudian terus ke bawah ke masyarakat, terakhir ke masyarakat pribadi yang tidak puas dengan sebuah pemberitaan, mengambil penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Titik, selesai, udah. Ya, itulah bahasanya di situ. Bahwa di kemudian terjadi, kemudian ada sengketa hukum, kemudian ada penyelesaian oleh pengadilan, ya tetap melalui Undang-Undang Nomor 40. Nah, di luar itu kita tidak mau. Itu banyak statement kita. Iya. Penyelesaian katanya penyelenggara negara. Seluruh negara terakhir termasuk orang pribadi. Oke. Kita ulang lagi tadi pertama ya. Sila tuntutan yang ada 5 Pancasila. 1. Pemerintah harus menjamin kebebasan pers. 2. Kepolisian harus segera mengusut tuntas teror terhadap Tempo. 3. Mendukung Tempo untuk tetap melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. 4. Menghimbau rekan-rekan wartawan untuk tetap melakukan kerja profesional dan membangun solidaritas. Bukan kerja pers secara profesional. Bukan kerja profesional, kerja pers secara profesional. Kerja pers ya, kerja pers bukan kelima. Meminta pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum dan semua elemen masyarakat, penyelenggara negara. Penyelenggara negara baik. Tambah penyelenggara negara. Yang aparat penegak hukum itu ilah penyelenggara negara. Usul tambah termasuk di Sumatera Selatan. Jadi pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara negara dan Di seluruh Indonesia, Pak. Ya, meminta pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara negara dan semua elemen masyarakat dan masyarakat. Dan iya benar. Seluruh elemen masyarakat. Bisa LSM, bisa pemuda Pancasila, bisa kiai misalnya atau apa. Jangan dulu kan kiai Pancasila buang. Dan semua elemen masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persengketaan pers sengketa pers dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers itu. Nah yang kalahnya tadi pernyataan sikap meminta izin dan tadi yang sampaikan koalisi pers Sumsel. Ya apa pakai itu? Ya pakai koalisi pers Sumsel bersama elemen lain, misalnya Dewan Kesenian Palembang ditambah, misalnya pengamen jalanan misalnya situ ya kan, kelompok pencinta ani-ani misalnya, bisa dibawa ditambah ini. Masyarakat sipil, Pensiunan tim sukses. kadang wartawan sudah masa koalisi pers dan masyarakat sipil Sumsel. Jadi tapi kan dukung kebebasan pers. Untuk kebebasan pers. Ya, untuk kebebasan pers. Oke. Oh,
Ulang ya. 1, 2, 3. Koalisi Pers dan Masyarakat Sipil Sumsel. Ulang. Koalisi Pers dan Masyarakat Sipil Sumsel